Oke, selamat pagi guys. Kali ini gue balik lagi di channel gue yang udah lama nggak keurus, dan gue pengen sharing lagi, belajar lagi, eh, terutama tentang trading saham. Karena banyak sekali teman-teman gue yang sering nanya gini, eh, lo invest apa? Lo trading apa? Saham apa pilihannya gitu. Kadang-kadang gue bingung juga mau jawabnya kayak gimana gitu kan. Kan di satu sisi ya pengen gue jawab aja spontan, misalnya saham ITMG, Unilever gitu. Tapi kan nggak etis juga gitu, karena profil resiko kita kan beda-beda gitu ya. Dan alhamdulillah gue kemarin udah menyelesaikan untuk sertifikasinya di bidang fundamental dan teknikal saham. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Dan gue sebenarnya belum terjun ke trading ya. Jadi setahun 2 tahun ini, khususnya setahun ini gue lagi ngebangun, menguji sistem yang lagi gue kembangin. Bukan sistem sih, sistem trading atau cara trading yang pengen gue pakai gitu. Karena gue juga punya cita-cita gimana caranya nanti gue bisa hidup dari trading, atau paling nggak gue bisa punya penghasilan sampingan atau penghasilan apa ya, penghasilan tambahan lah dari trading gitu. Jadi gue lagi membuat sistem yang paling sederhana sih, karena gue mau bikin yang rumit-rumit juga nggak bisa gitu, karena trading itu kan sistemnya juga sebenarnya nggak perlu yang rumit-rumit amat gitu. Yang penting bagaimana ekuitas kita tetap bertumbuh. Nah, langsung aja mungkin. Dan gue udah siapin apanya ya, bukan materi sih. Jadi gue trading itu cuman pakai Excel guys. Excel untuk screening saham yang pengen gue beli. Jadi di Indonesia itu kan saham ada 700-an emiten, dan itu banyak sekali. Kalau kita mau cari satu-satu mungkin agak susah gitu, dan menghabiskan waktu. Sementara di sisi lain kan saya juga masih sebagai karyawan, dan saya digaji untuk bekerja. Kalau saya terlalu fokus dengan saham juga pastinya nggak baik untuk pekerjaan saya gitu. Nah, uh, kali ini gue pengen sharing aja. Jadi gue trading pakai Excel. Ini yang gue bikin dari Google Spreadsheet. Datanya dari Google dan sudah otomatis. Kalian tinggal, kalau kalian mau bikin, kalian bisa gunakan Google Finance, ini bisa dirumuskan. Dan kalau kalian udah ngerti konsepnya trading saham, mestinya kalian bisa membuat rumus-rumus itu gitu. Tinggal digabungkan dengan pengetahuan kita yang tentang Excel itu sendiri. Nah, jadi gue screening saham itu nggak yang ribet-ribet. Jadi gue pengen cari perusahaan yang bagus. Yang bagus itu gue ukur dengan EPS dan harga. Jadi gue bandingin EPS dengan harga saat ini. Kalau nilainya di sini lebih dari standar gue sih 10%. Kalau dia lebih dari 10%, nah itu layak gue analisa lebih dalam. Kalau enggak ya enggak. Jadi ini sebenarnya semua saham udah saya masukin di sini, cuman dia ke screening cuman 2 ya. Nah, ini gue screening yang nilainya lebih besar dari 7% ya. Nah, ini dia otomatis akan ngemilihin saham-saham apa aja yang masuk screening gua nih. Yaitu secara profitabilitas dia bagus karena IPS-nya gede dibandingkan dengan harga saat ini. Logika saya menggunakan ini adalah, ya kalau kita mau invest atau trading di saham itu mestinya kan perbandingan kita deposito itu kan setahun ngasih cuan kita itu ya antara 6 sampai 8 lah, atau sekarang malah justru di bawah 6 gitu. Nah, saya gunakan angka 7% di situ supaya nggak ribet-ribet amat sih, mau naik mau turun ya bodo amat lah gitu. Jadi saya gunakan 7. Kalau dia lebih dari 7% berarti ya perusahaan itu profitable dan murah gitu. Dan cara ini udah gue
Nah, selain selain dengan EPS nih tadi, gue pair dengan analisa volume. Jadi analisa volume ini sebenarnya logikanya adalah kalau saham itu pada hari perdagangan, misalnya katakanlah Jumat kemarin itu volumenya lebih besar dari volume rata-ratanya. Nah, di sini di rumus ini analisa volume. Sejatinya gue cuman bagiin volume pada trading hari terakhir dibanding volume rata-ratanya. Kalau ada volumenya yang naik tinggi dibandingkan harga rata, berarti ada minat di saham itu gitu kan. Nah, ini yang menjadi ya sama ketika kita jualan cabai atau mau beli cabai. Kita di pasar itu ada banyak sekali penjual cabai, tapi kok ada satu penjual yang pembelinya rame gitu kan, kita pasti jadi bertanya-tanya kenapa gitu, jangan-jangan memang cabainya bagus gitu. Nah, sama di saham juga gitu, kenapa itu saham kok pada hari itu rame gitu. Nah, di sini terlihat Saratoga volumenya yang rata-ratanya cuma 14 juta kali. Kemudian pada hari Jumat kemarin dia volumenya melonjak 22,74 kali nih, 39 juta. Nah, ini gue kalikan aja, gue pair dengan harganya, volumenya naik, harganya juga naik, maka trading rate-nya bagus gitu. Itu menurut gue. Kalau volumenya naik tapi harganya turun dalam, ya itu nggak, jangan juga kita beli gitu, karena jangan-jangan ada tekanan jual yang luar biasa. Nah, itu sih logika gue trading, cuman sesimpel itu sebenarnya untuk bikin cuan. Dan gue pakai eh, gua pakai sistem ini sebenarnya baru dari Juli kemarin gitu, karena dulu-dulu gue selalu pakai Stockbit, selalu pakai TradingView untuk nge-screening kan, karena kita males biasanya bang. Tapi dari situ kita jadi nggak tahu sense dari trading itu gitu kan. Jadi gue pengen tahu bangun sendiri gimana sih. Nah, dari sistem ini setelah gue uji, karena gue nguji, jadi modal yang gue cemplungin juga nggak begitu banyak. Jadi sekitar 4 jutaan. Awalnya 3 jutaan dari sisa saldo ini gue di rekening gue tradingkan gitu kan. Dari 3 jutaan, ternyata strategi itu cukup 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 profitable lah gitu kan. Kalau terlihat di sini ada rata-rata hijau semua, dan lumayan bagus secara akumulasi, persentasenya 29%, dan rata-rata perdagangan gue 30 hari ini. Win loss ratio-nya 68%, which is ini nggak terlalu bagus. Tapi kalau melihat dengan 68% aja gue bisa dapat 29% secara ekuitas ya. Itu menurut gue juga udah cukup bagus gitu. Kemudian di sini ada juga cuan average. Cuan average itu ya keuntungan rata-rata gue dalam trading itu 8,19%. Menurut gue sih ya ini oke oke banget gitu kan. Udah cukup deh kalau gue nanti terjun benar-benar misalnya katakanlah 1 miliar dapat 8%, itu kan udah sebulan dapat 8% itu udah angka yang cukup lumayan gitu. Bukan lumayan sih, itu udah hebat banget kalau secara ekuitas gitu. Dan dari Juli, bukan bukan semuanya Juli sih ya, kalau kita lihat ini trading jurnal saya baru ada 20-an transaksi dari Juli. Ini kan Juli, Agustus, September, Oktober, 4 bulan, 4 bulannya, 4 bulan. Ada juga yang merah. Nah, ini ada yang merah. Jadi gue sengaja catat ini karena gue pengen tahu kenapa gue beli saham itu dan kenapa gue jual gitu tadinya. Tapi baru kepikiran baru-baru ini kenapa dicatat reasonnya gitu. Yang kemarin-kemarin itu enggak. Jadi gue ya kita belajarnya bertahap. Pertama karena memang gue waktunya kan lebih banyak kerja, nggak lebih banyak di saham. Yang kedua karena modalnya gue masih uji coba kecil, jadi mungkin semangatnya juga belum menggebu-gebu gitu. Kemudian strategi yang gue pilih juga
eh, ini gue pilih emiten yang ROE-nya lebih dari 10, eh, DER atau debt equity ratio atau rasio utang terhadap modalnya itu kurang dari 1 atau kurang dari 100%. Kemudian price earning rasionya di bawah 10 gitu. Ya ini gue nggak ketat banget sih, karena kalau sekarang nyari yang price earning rasionya di bawah 10 itu mungkin ada, tapi kan jarang. Dan EPS per price-nya ini yang gue bilang tadi, di atas 6%. Kemudian sebisa mungkin gue pilih saham yang syariah, dan waktu beli yang gue pakai adalah kalau dia break uh, exponential moving average-nya EMA 21, dan gue pakai periodenya 21. Kemudian ada good pattern candles, artinya ada pola yang bagus lah. Nah, pola yang bagus itu gue juga punya ini ya, jadi gue masukin ini gambar-gambar yang gue dapat dari Instagram sih. Artinya ya sebenarnya gue udah belajar juga, tapi kan kadang-kadang kita lupa nih ini bentuknya apa nih, arahnya kemana gitu. Jadi gue masukin di sini, belum gue rapiin, jadi gue masukin aja begini. Nah, kemudian untuk planning dan risk managementnya gue gunakan Elliott Wave dan Fibo gitu. Nah, dari sini, dari sistem gabungan ini dapatlah gue win segini gitu. Win maksudnya gain segitu, dan cuannya rata-rata 8%. Ini oke, tapi karena ini baru 4 bulan, mungkin gue juga perlu uji nanti ketika market sedang dalam kondisi tidak baik gitu, apakah sistem ini juga berfungsi atau cara trading seperti ini berfungsi. Dan kalau sekarang eh, kita pakai ini kan memang kondisi market saat ini memang sedang bullish ya, sedang baik gitu. Oke, balik lagi ke caranya. Mungkin kalau teman-teman nanti pengen pengen minta formula file ini, bisa saya kasih, tapi tentu saja yang file saya akan saya hapus dulu dan saya akan cloning ya, atau di duplicate dulu baru saya bagikan. Tapi kalau mungkin saya akan bagikan kalau channel ini bisa dapat view yang lumayan, kalau enggak ya ya ini saya pakai sendiri aja. Nah, balik lagi ke cara tradingnya gimana gitu. Ini jadi gue punya beberapa indeks di bawah ini, di bawah ini. Ini cuma menu Excel biasa, jadi gue udah bagi-bagi saham-saham yang masuk indeks. Kalau ada perubahan ya gue biasanya update juga. Ini indeks data. Jadi di indeks data ini, kalau gue buka datanya semuanya sebentar. Tidak ada. Gue buka dulu ya sebentar. Nah, sorry. Ini gue juga nggak jaga-jago Excel banget sih gitu kan, karena gue makainya juga nggak begitu ini. Nah, ini semua saham yang ada di market kita di Indonesia, ini gue catat nih ada berapa ratus nih. Ada 754 saham. Dan nggak semua data ditampilin sama Google ya. Sebagai contoh nih, CNTB saya nggak tahu kenapa dia nggak ditampilin. Yang jelas secara formulir dia formulanya sama, tapi dia nggak tampil, dan saya nggak bikin ruwet hal-hal yang begitu. Kalau dia nggak tampil ya sudah, berarti dia nggak masuk dalam trading list kita gitu kan. Nah, ini udah gue kasih warna-warna otomatis. Market capital yang gue kasih warna merah ini adalah saham yang market capitalnya di bawah 2 triliun. Artinya kalau market cap yang sekecil, bukan sekecil itu sih, yang kecil seperti itu kan rawan digoreng dan mudah sekali digoreng. Nah, gue hindari saham-saham yang seperti itu sih gitu. Sebentar, gue formulanya gue sembunyiin dulu. Oke.
Nah ini, kemudian juga warnanya bertingkat, jadi kalau yang begini itu gue kasih yang ini 1 sampai 5 triliun kalau nggak salah. Ini tujuannya supaya kita tahu aja, oh ini market kapitalnya kecil gitu. Nah, yang gue tradingin, nah baru gue pasang screening atau sort pakai menu sortirnya yang ada di Excel gitu kan. Yang pertama gue pakai ini, IPS per price-nya gue setting dengan nilai ketentuan seperti ini. Nilainya harus lebih besar dari 7%. Oke, kemudian trading rate ini adalah perkalian antara analisa volume dengan pergerakan harga. Artinya kalau analisa volumenya bagus atau naik dari volume rata-rata dan kemudian harganya naik, dia trading rate-nya akan naik, akan bagus gitu. Dia otomatis dia akan masuk ke dalam screening. Gue urutin berdasarkan warna aja, gue pilih yang hijau tua, yang merah-merah itu gue nggak pakai. Nah, dia otomatis akan ngurutin saham-saham yang trading rate-nya lagi bagus gitu. Artinya inilah yang sekarang di tradingin sama market gitu, atau yang sekarang ramai diperdagangkan, kasarnya seperti itu. Dan ini karena gue pakai Mac di Mac pribadi, nggak begitu, jadi dan dia datanya banyak, dia otomatis kayak nge-lag gitu. Nah, setelah itu market market capitalnya akan gue sortir juga berdasarkan warna. Jadi gue pilih warna yang hijau tua saja. Nah, seperti itu. Tapi kok ini tetap muncul. Sebentar, nge-lag gitu guys. Nah, oke. Kemudian analisa volumenya juga gue pilih berdasarkan warna aja. Jadi trading itu ya sesimpel itu gitu. Ya cuman pilih-pilih warna terus dianalisa gitu. Nah ini kalau gue screening seperti ini berarti gue cari perusahaan yang profitabilitasnya bagus di sisi kanan ini, tapi market kapitalnya yang kecil juga ikut ke screening nih. Yang merah sama merah muda ini ke screening. Biasanya gue pilih yang hijau-hijau aja nih, market capital hijau, analisa volume hijau, trading rate-nya hijau, IPS per price-nya hijau. Baru gue analisa lebih lanjut. Kalau enggak, ya gue nggak pilih. Tapi ini sebagai contoh ya. Kita mau, nah setelah ini kemana gitu. Nah setelah ini gue akan lihat grafiknya. Grafiknya nggak bisa dong kita mau bikin pakai Excel. Sebenarnya bisa aja kalau mau dikembangin, tapi kan terlalu banyak effortnya dibanding value yang akan kita dapat gitu. Oke, nah ini setelah dapat ini saham beberapa ini baru kita lihat misalnya bunga bank CIMB Niaga ini bunga ya. Gue buka aja, biasanya gue pakai TradingView, tapi kali ini gue mau pakai investing.com ya. Investing.com karena kalau di TradingView itu gue sering pakai di situ coret-coretan, jadi gue males ngapus-ngapusin gitu biar ini terlihat baru, jadi gue mau pakai itu, pakai investing aja. Ini sebenarnya cuma tool ya, gue nggak ada afiliasi sama investing atau apa, nggak ada jualan juga. Toolsnya bebas, kalian mau pakai yang Metastock atau apa tuh yang untuk charting yang lain, itu bebas aja sih. Gue gedein dulu. Nah ini grafiknya. Di sini tinggal gue pilih aja bunga yang akan gue analisa gitu, dan gue pilih yang menggunakan candles. Kemudian indikatornya gue akan pilih EMA.
EMA-nya gue akan setting, kalau dia defaultnya itu kan 9 dan gue setting 21. 21 itu kan 3 minggu ya, supaya dia lebih smooth. Gue nggak pakai yang macam-macam lagi, mungkin paling gue pakai yang RSI untuk melihat seberapa kuat sih ini marketnya gitu. Sorry. Nah misalnya gue udah dapet kayak gini nih, yang volumenya gue hapus dulu deh ya, karena analisa volume kan gue udah dapet di Excel tadi ya, jadi gue hapus aja di sini supaya lebih luas. Ini gue Oke, jadi sebelum trading itu kita mesti tahu dulu kondisi market itu sedang di mana. Nah, terlihat dari grafik itu marketnya memang sedang bullish gitu kan. Di saham bunga ini memang sedang bullish. Bullish itu apa ya? Nggak perlu saya jelasin deh. Kalian bisa cari tahu di Google gitu kan. Kita kecilin dulu supaya kita melihat gambaran besarnya. Marketnya sedang bullish. Kita bisa lihat di sini trennya cenderung naik seperti ini. Ini tandanya sedang bullish. Dan kita bisa cloningkan trennya untuk dapat insight yang lebih bagus lah. Kurang lebih seperti ini ya. Nah ini trennya kan ini lagi bagus gitu. Kemudian kita gabungin dengan Elliott Wave. Misalnya kita mau cari Elliott Wave itu kan kalau dia bullish gelombangnya mestinya ada impulse wave sebanyak 5 kali gitu. Katakanlah ini 1 puncak di sini, 2, ini bisa jadi 3-nya di sini, tapi saya lebih prefer di sini 3 dan 4. Mestinya dia akan ngejar ke sini 5. Nah, dari sini kita dapat gambaran insight nih. Sebenarnya tren ini sedang berada di mana gitu. Kalau berdasarkan teorinya Elliott Wave, tren itu akan terjadi 5 gelombang gitu kan. Dan gelombangnya seperti ini, kurang lebih saya gambarkan. Dan kalau kita sekarang berada di sini ya kemungkinan harganya akan tetap naik ada, tapi kecenderungannya dia akan koreksi setelah dia menyentuh gelombang kelima seperti ini. Ini puncaknya, targetnya sih seperti itu. Nah, dari sini gue akan pakai Fibo untuk menentukan harga akan kemana. Cara menggunakan Fibo itu mungkin banyak yang bingung ya, termasuk teman-teman saya, gimana sih cara pakai Fibo gitu, masih sering saya temuin. Dan saya juga masih belajar gitu, bukan yang ahli-ahli banget, karena saya juga baru ikut sertifikasi seperti itu. Jadi caranya kalian pilih toolbar yang ada di sini, kemudian pilih aja nih, di sini ada Fibonacci retracement di sini. Ini yang standar banget sih. Kemudian tarik dari harga terendah ke harga tertinggi. Atau ada, kalau saya nggak selalu pakai yang seperti ini ya, harga terendah. Artinya kita kan nggak tahu harga tertingginya itu mau kemana gitu kan. Tapi ada salah satu aturan dalam Fibonacci itu kita tarik aja sampai ini, sampai persentase yang ini, yang 0,78 ini terbalik sih, biasanya harusnya 0,23 di sini. Ini gelombang pertama di sini. Nah, dia mestinya puncaknya akan sampai sini nih kalau kita ngelihat jarak dari 0 ke 2 ini
seperti ini gitu. Jadi kita bisa memprediksi saham itu tren itu ini trennya akan sampai ke sini berdasarkan dengan teorinya si Fibo gitu. Dan kalau kita tadi cuma tarik di sini puncak gitu kan, kita nggak tahu puncaknya bakal ke sini nih gitu. Dan ternyata setelah kita tarik ini, cukup kita menggabungkan garis ini sebagai tren Fibo 0,78 ini, ternyata nyangkut benar juga di sini ada titik 0,236 sebagai resisten di sini dan dia mantul ke bawah. Dan ini tergambar jelas sih gitu. Kalau kita pengen lebarin ini gimana, bisa pakai menunya di sini dan itu extend line. Oke, nah sekarang kita ngelihatnya gimana gitu. Kalau saya gini, kadang ada eh, correction seperti ini, correction kemudian dia tetap akan naik lagi. Kekuatannya gimana, bandingkan dulu dengan ini. Dia cenderung kuat, cenderung naik atau cenderung mau turun gitu. Nah di RSI ini kita bisa ngelihat nih, harganya cenderung naik dan dia membentuk higher low di sini di RSI-nya. Oh sorry, ini juga gue setting 21 juga mestinya biar kompak ya. Tapi kurang lebih akan seperti ini, sama juga. Nah, ini kalau menurut gue kecenderungan harganya juga akan naik. Tapi naiknya sebagaimana gitu, kita eh, mesti analisa ulang. Dan kalau kita lihat puncaknya di sini, ini nggak terjadi yang seperti ini ya, tapi dia cenderung datar dan ini kemungkinan juga akan naik seperti ini gitu. Artinya kemungkinan saham ini tetap akan naik gitu. Sekarang bedakan di titik ini, di titik ini kita gambarin deh. Di titik ini kan gini ya puncaknya ya. Tapi harganya tuh naik. Naik sini. Harganya puncaknya cenderung naik, tapi RSI-nya turun. Nah, di sini ini adalah titik kehati-hatian kita. Itu adalah tanda-tanda kalau saham mau koreksi atau saham mau turun. Di sini kita udah waspada nih. Kalau ada yang ketemu kayak gini. Nah, ini kebalikannya, harganya tetap naik dan RS-nya ininya puncak lembahnya atau lower low-nya di sini dia membentuk lower high seperti ini. Jadi dia trennya kelihatan diagonal ke atas ke kanan gitu. Sorry, gue minum dulu lagi. Nah, itu dia cara menentukan apakah kecenderungan saham itu akan naik atau turun. Walaupun ya ini bukan ilmu pasti, kalau begini terus naik ya gampang banget gitu jadi trader, tapi paling enggak kita bisa menemukan probabilitasnya lebih besar gitu. Karena kan bagaimanapun trading saham itu juga ilmu utamanya probabilitas gitu, sama kayak sama kayak judi, tapi tentu beda. Kalau judi ya kita menang-menang, kalah-kalah gitu. Tapi kalau saham ketika kita kalah kita diamin, ya udah toh kita nggak rugi gitu kan. Kecuali kalau kita jual di harga yang lebih rendah ya rugi gitu. Itu bedanya. Sekilas saja sih. Nah, di sini. Terus Fibo ini untuk apa gitu kan? Sering nanya gitu. Fibo itu untuk membantu kita menentukan titik support dan resisten. Gimana caranya? Nah, jadi Fibo ini kalau kalian mau tahu sense-nya dari Fibo, kalian baca dulu, udah di Google banyak sekali kok gitu. Dia ada perhitungan
yang akan membuat titik support dan resisten. Kita lihat di sini ya. Ketika kita hubungkan dari lembah ke puncak atau lembah ke gelombang pertama, secara otomatis ada titik-titik tertentu yang akan menjadi support dan resisten seperti itu. Sebagai contoh di sini, kita tadi cuma mengepaskan garisnya supaya titik ini cocok, tapi ada garis lain yang kemudian dipakai. Nah, di sini ini kan kita nggak mengepaskan di sini. Ternyata benar di sini ada resisten dan dia kesandung turun dan naik lagi. Kalau dia breakout dari resisten, dia naik. Di sini ada resisten lagi, dia agak kebentur. Walaupun dia naik, akhirnya naik di sini kebentur lagi dengan resisten atau garis Fibo 0,236, akhirnya turun lagi. Di sini ada resisten lagi, kebentur lagi. Dia nggak turun lebih dalam, tapi dia mantul ke atas, kebentur lagi. Nah, itu fungsinya garis Fibo sebagai support dan resisten. Nah, di sini di akhir trading ini kita tahu saham ini akan kemana gitu. Yang pertama dari eh, analisa gelombang Elliott Wave, kemungkinan dia akan membentuk gelombang kelima. Nah, di sini gelombang kelima itu trennya di atas seperti ini. Berdasarkan Elliott Wave, dia mestinya akan mengejar ke resisten di sini. Resistannya 1148 nih di sini nih. Yang perbatasan antara baris merah dan kuning di sini. Kemungkinan dia akan ngejar di sini. Kalau di sini nanti dia akan begini terjadi konsolidasi kecil lah mungkin di sini ya seperti ini. Kalau dia berhasil tembus ya naik lagi, dia naik lagi akan terus dan sampai ke 1300. Kira-kira seperti itu. Atau kalau kita mau gambarkan lebih jelas mungkin yang kita panjangin dulu trennya, mungkin dia seperti ini kan. Nah, di Fibo sebenarnya ada ilmu lanjutan kalau kita mau pahami. Jadi kalau jarak dari titik 0 Elliott Wave ke titik 2 ini jaraknya segini, ini pendek, artinya jarak 4 ke 5 ini akan lebih panjang. Lebih panjang berarti kalau kita ini kemungkinan dia akan di sini. Dan jarak antara 2 ke 3 ini biasanya selalu yang terpanjang. Nantinya yang kelima ini kemungkinan nggak panjang-panjang amat, mungkin di sini. Gitu. Tapi kalau ngelihat harga yang seperti ini, kemungkinan ya nggak mungkin lah dia balik ke kiri gitu kan. Tapi ya mungkin di sini. Ini adalah, nah ini pas nih. Kalau di sini dia pas banget nih. Secara tren dia akan menuju ke sini dan secara Fibo dia akan menuju ke sini, ada titik perpotongan ya, kemungkinan dia akan menuju ke titik 5 ini, baru kemudian akan terjadi koreksi. Biasanya koreksinya akan berbentuk ABC seperti ini. Nah, ABC ini biasanya akan seperti ini koreksi nih, tol biasanya akan paling ya dia bisa ke sini, bisa ke sini, ini atau yang paling dalam dia ke sini. Biasanya begitu, dia akan terjadi koreksi, konsolidasi di sini, bentuk tren lagi gitu. Kurang lebih seperti itu untuk membantu kita tahu nih arahnya mau kemana gitu. Jadi jangan asal FOMO, kemudian kita nggak punya keyakinan. Sebenarnya boleh-boleh aja FOMO ngikutin influencer yang lagi analis ngikutin influencer yang menganalisa saham, boleh-boleh aja. Tapi kita mesti juga punya keyakinan yang cukup bahwa saham itu secara teknikal mau dibawa kemana gitu. Jangan asal beli. Misalnya di sini ada pom-pom saham ini di sini. Tapi kita tahu bahwa saham ini peaknya udah mulai melemah di sini. Walaupun harganya tetap naik, tapi kemudian dia koreksi seperti itu.
Ini cara menggunakan eh, tren Fibo dan Elliott Wave seperti itu sih, dengan tambahan indikator RSI. Dan saya biasanya juga pakai itu aja gitu, enggak ya. Tapi ada juga yang saya kombinasikan dengan bentuk-bentuk yang ini tadi. Saya lihat juga, gitu. Jadi nggak buta-buta. Yang ini pola-pola yang seperti ini, dia apakah dia akan reversal, dia akan lanjut, dia apa gitu. Ini. Kemudian kita ambil satu lagi contoh, misalnya saham apa ya tadi yang hasil screener kita. Saratoga nih, Saratoga Investama. Ini perusahaan ini profitnya based on data di sini ya, profitnya tinggi banget. Kita lihat ya, yang lain mungkin di bawah 20% deh, dan dia 83%. Tapi kita mesti analisa lagi sih, dari mana dia dapat profit segede itu gitu kan dibandingkan harga saham. Bayangin aja, EPS-nya 1.800 dan harga sekarang 2.270 gitu kan. Itu kan kalau di saham ya itu murah banget gitu. Dan price earning ratio-nya cuma 1,2 guys. Nih ada Soci juga 1,2, itu kan murah banget. Tapi kita mesti lihat lagi dong, laporan keuangan dari mana dia dapatnya gitu. Apakah itu laba yang organik atau laba yang dari usaha yang normal, atau dia jangan-jangan dia dapat laba ini karena jual kantor. Itu kan bahaya gitu kan. Mungkin next time lah kalau kalau kalian mau tahu lebih lanjut ya kita bahas di lain hari. Oke, kita bahas Saratoga. Sekilas kan kita mungkin ini gimana nih analisanya nih, kalau orang yang nggak belajar TA mungkin agak susah gitu. Mungkin kalau sekedar tren-tren doang, trennya nggak pas-pas banget gitu kan. Artinya kita mesti juga melihat bentuk-bentuk yang lain gitu. Bentuk yang lain yang paling mudah yang kayak gimana? Ini coba kita intinya sih kita mesti sering-sering latihan gitu ya. Sering-sering latihan ini supaya dengan melihat sekilas kita bisa tahu insight ini polanya seperti apa. Nah, kalau kita lihat ini kan bentuknya seperti ini ya. Ini apa sih, triangle continuation kalau nggak salah. Ini bentuknya bendera seperti ini kan. Nah ini kan, kalau kita belinya kapan? Kalau sekarang belinya ya udah ketinggalan dong gitu, udah naik tinggi nih gitu. Kita belinya kalau tahu yang polanya sebenarnya, belinya ketika dia breakout dari triangle ini ya. Gue gedein deh, mana sih cara gedein? Nah ini nah gini, ini bentuknya bendera nih, bendera ya, bendera segitiga lah biar mudah. Nah kalau ketemu yang kayak gini, ini biasanya confirm nih, bentuknya paten kali gitu kan. Ketemu kayak gini udah beli, dia breakout nih, confirm. Biasanya confirmnya mesti pakai volume atau di sini RSI, udah pakai RSI deh. RSI di sini ada kekuatan nih, nanjak guys. Sebenarnya dari sini udah nanjak nih, dari sini. Walaupun harganya belum konsolidasi, di sini udah kita bisa perhatikan karena udah ada peningkatan di sini nih, udah powernya udah ada. Nih, ketika breakout beli, udah tahan aja. Ngitung targetnya kita pakai kaki bendera ini. Tiang bendera. Kita copy, kita paste, kita tarik. Ini targetnya. Dari titik breakoutnya. Nah, segini. Di sini nih targetnya dia untuk naik. Tapi apakah angka itu pasti? Ya enggak juga gitu. Tapi sepanjang pengamatan saya, ini
valid ya. Ya di atas 70% biasanya polanya yang seperti ini gitu. Nah, ini target. Kalau kita mau lihat dengan Fibo, kita mesti tahu ya, katakanlah dia lembahnya di sini ya. Lembahnya di sini kita tarik. Kita mau taruh, kita kan lubang keduanya di sekitar ini ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini Fibo. Tadi kok gue nariknya nggak dijelasin gitu. Jadi gue ini kan gelombang kedua nih. Ini lembah, terjadi gelombang kedua di titik ini. Gue cuman ngepasin garis yang pertama ini dari gelombang ini, baris ini pas di sini. Nanti dia secara otomatis titik-titik yang lain akan menjadi support dan resisten di sini. Kita lihat ya. Ketika harganya naik di sini, ada titik Fibo di sini. Oke, breakout, tapi dia kemudian akan retest nih di sini, retest turun, tapi nggak mampu ngejebol ke bawah, akhirnya naik lagi, ngejebol dikit, yang ini Fibo yang 0,382, jebol ke bawah lagi, kemudian naik lagi di sini, kepentok sama 0,236 di sini, kepentok turun. Ini fungsinya kita menggunakan Fibo gitu. Nah, di sini dia kebentuk pola, di sini dia di 0,5 sebagai support di sini kan, dia nggak berhasil tembus. Oke, breakout. Ciri-ciri yang pertama, dia nggak berhasil breakdown dari triangle ini. Kalau dia breakdown, kemungkinan dia akan koreksi, tapi dia tidak berhasil. Oke, dia naik di sini. Kita lihat powernya juga lumayan oke, dan dia breakout dari triangle ini. Oke, dan rally sampai dari ini berapa persen dari kenaikan, kita bisa ukur. Bebas, pakai ini aja boleh juga. Dari sini ke harga sekarang sudah 36%. Kalau target, nah kita gabungin aja nih di sini nih. Targetnya Fibo puncak ada di titik 2480. Berdasarkan tiang bendera di 2600. Ya kita ambil tengah-tengahnya aja, misalnya kan 2500 atau 2400. Di sini kita sudah cuan 47%, guys. Jadi gitu, nggak sulit-sulit amat kan, yang penting kita rajin latihan. Oke, mungkin itu saja. Kalau kalian tertarik, saya nggak jualan ya, kalau kalian pengen lihat video saya yang selanjutnya ya kalian tinggal subscribe aja dan bagiin ke teman kalian yang lagi belajar, karena saya juga belajar. Ini juga saya lagi menguji, kalau ini berhasil mungkin akan saya gunakan untuk trading dan saya akan injek dana yang lebih besar. Oke, cukup sampai di situ dan terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe dan komen, kemudian share ke teman-teman kalian. Oke, salam cuan.